Apa saja di sini? Di usia emas yang 50 tahun ini, harapannya adalah kita memperkuat sebuah identitas Universitas Widya Gama yang nantinya akan menjadi sebuah aktivasi publik dan aktivasi komunikasi. Nah, kalau saya bisa ceritakan, lahirnya dari mana toh logo ini gitu. Mari kita mulai. Nah, logo ini lingkaran saya ambil dari hasil representatif dari lambang Widya Gama. Jadi masih ada keterikatan, ada bridging di sana bahwa kita itu menjadi satu bagian yang secara pertemuan itu tidak terlepas begitu saja. Nah, lingkaran berwarna hitam ini bagi kami adalah melambangkan matahari sebagai harapan dari awal kehidupan di mana Universitas Widya Gama Malang dapat menjadi tempat para inovator mahasiswa untuk berkreasi dan berinovasi. Bentuk lingkaran diadopsi dari salah satu elemen pada lambang Universitas Widya Gama agar logo akronim relevan dan selaras dengan lambang universitas. Nah, kemudian indikator yang kedua, kalau bisa dilihat bahwa logo ini ada bentuk, kalau dilihat dari atas gitu ya, ini adalah huruf U dan ini saya representatifkan sebagai doa. Jadi huruf U ini apabila dilihat dari atas mewakili seseorang yang sedang berdoa. Ini berdoa. Berawal dari doa, Universitas Widya Gama Malang didirikan. Huruf U juga menyerupai seseorang mengulurkan tangan untuk menjemput seseorang. Jadi kayak begini nih. Jadi kalau bisa dilihat dari atas, itu seolah-olah adalah kita menjemput seseorang. Halo, selamat datang, silakan. Gitu. Kemudian Universitas Widya Gama Malang ini harus merangkul setiap elemen masyarakat sesuai dengan apa yang kami temukan di sini adalah harusnya seorang itu adalah hablum minallah, hubungan secara vertikal kepada Tuhan yaitu dengan berdoa, dan hablum minannas, hubungan secara horizontal dengan manusia menjadi kekuatan universitas. Jadi kalau berdoanya adalah dengan Tuhan, tapi kita pun harus tetap berhubungan dengan manusia dengan baik. Dan itu melahirkan huruf U yang sekarang menjadi logo akronim di Gama. Kemudian huruf W. Ya, huruf W ini menyerupai ujung senjata tombak bermata tiga yaitu Trisula. Di dalam Trisula mengandung makna Tridharma perguruan tinggi. Sama halnya dengan sebuah senjata yang menjadi tanggung jawab pemegangnya. Tridharma perguruan tinggi bukan hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa, tapi menjadi tanggung jawab seluruh dosen atau pendidik, serta orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran di sivitas akademika ini. Memiliki tanggung jawab yang sama. Jadi ada tiga. Trisula ini huruf W. Ya. Kemudian indikator yang keempat, temuan saya adalah huruf G-nya. Huruf G-nya ini representatif dari bentuk tangan seseorang yang sedang berzikir. Gitu. Zikir memiliki arti menyebut, mengingat, ataupun berdoa. Jadi kalau bisa dilihat huruf G-nya ini, huruf G-nya itu kalau orang berzikir itu seperti ini ya. Ya itu huruf G-nya. Nah, dan alhamdulillah akhirnya saya menemukan sesuatu yang cukup bisa membuat saya ini alternatifnya sebenarnya awalnya banyak banget dan akhirnya saya mengerucut menjadi salah satu temuan kami dan kami presentasikan. Dan ini adalah indikator kelima adalah pena, adalah alat seseorang untuk menulis di atas sebuah kertas putih dengan tinta hitam. Dengan menulis kita menuangkan gagasan dari buah pemikiran. Pena dan tinta divisualisasikan ke dalam logo dengan bentuk lancip atau tajam pada setiap ujung huruf dan warna hitam pada logo. Jadi kalau teman-teman lihat pena itu kan ada sedikit lancip gini ya. Nah, itu yang akhirnya menjadikan logo ini menjadi lebih mempunyai pengertian lain. Nah, kami menggunakan warna emas gitu. Emas ini sesuai dengan usianya 50 tahun lebih gitu. Bahwa emas ini memunculkan sebuah warna kemurnian, esensi, karakter, cahaya, prestasi, kesuksesan dan juga kemakmuran. Jadi kalau supaya pernikahannya sudah usia keemasan itu usia ke-50-an gitu. Dan harapannya warna emas ini akan menjadi sebuah simbol dari mahasiswa dan akademisi adalah sebuah aset yang berharga bagi universitas. Karena emas ini adalah suatu yang berharga. Temuan yang ketujuh, saya melihat bahwa ketika saya sudah selesai membuat sketching bersama kawan-kawan bahwa saya melihat ini kayaknya ada unsur-unsur kaligrafi ya rasanya gitu. Nah, akhirnya kami mencoba memperbaiki kembali bahwa ini menjadikan satu insight indikator kami bahwa ini harus menyerupai. Ketika orang berpersepsi ini mirip dengan kaligrafi, yaitu tulisan Arab. Nah, kemudian kami pun kembali lagi mengeprint, kita tempel lagi ke tembok dan kita coba merasakan ternyata bukan hanya kaligrafi ini.
temuan kami saya lihat ini adalah juga hurufnya adalah huruf-huruf tentang aksara Jawa gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa logo ini adalah mewakili keagamaan maupun kebudayaan. Dan alhamdulillah harapan yang kami temukan ternyata benar-benar bisa mendorong bahwa kita itu bolehlah menjadi manusia tapi harus mempunyai tingkat istilahnya tingkat adat istiadatnya itu juga lebih tinggi. Istilahnya kalau apa ya, ilmu sama adab itu kita harus punya adab lebih duluan daripada ilmu gitu. Nah, ini temuan ketujuh. Nah, ketika ini sudah mau saya setorkan, ini ada sesuatu yang menarik gitu loh, bahwa ketika saya tempel lagi di tembok dan kemudian saya sedikit melihat pada sisi kanan, itu ada satu cermin waktu itu. Kok sekilas gitu loh, kok sekilas bahwa ketika logo Widyagama ini saya lihat di dalam cermin itu kayak kebalik dan tulisannya adalah macam tulisan lafaz Allah gitu lah, alif lam ha gitu. Kok kayak anu ya, bahwa kita itu benar-benar bahwa saya merasakan bahwa ada sesuatu yang ini muncul dari sebuah doa-doa para pendiri gitu loh, bahwa ini dilahirkan memang murni karena sebuah tujuan untuk mencintai Sang Pencipta gitu loh. Nah, dan ini temuan saya sih sebenarnya, apakah ini penting apa tidak, tapi bagi saya ada sesuatu yang menarik bahwa kita itu berilmu, kita pun beradab, kita pun kuliah gitu loh. Tapi rasanya kita harus bisa bercermin deh pada diri sendiri bahwa kamu itu percuma kalau pintar tapi tidak mengenal Sang Pencipta gitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi layak gitu loh, bahwa ini harus saya sampaikan kepada para pimpinan bahwa horizontal ataupun vertikalnya kita benar-benar dapat di logo ini ya. Semoga ini diridhoi gitu loh, bahwa ternyata di temuan kami terakhir dan alhamdulillah kami mencoba menyepakati bersama tim bahwa ini yang kami ajukan dan alhamdulillah jadilah sebuah logo akronim yaitu UWG. Ini yang sekarang sudah di deklarasikan dan sudah di launching dan sudah dibikin di kampus di Widyagama. Dan di sini pun juga sama seperti yang tadi di lambang, kami sudah membuat sebuah variasi logonya, kemudian kita bikin warna-warnanya, maksimal fontnya, maksimal logogramnya itu di mana, kemudian aturan-aturannya yang boleh dan tidak boleh, kemudian kalau berdampingan dengan sebuah program seperti apa, nah kalau berdampingan dengan lambang seperti apa, ini sudah kami bikinkan di satu buku ini. Nanti kami berikan insertnya, gambar-gambar di sini ya. Kalau kawan-kawan mau lihat secara umum bisa melihat di YouTube-nya Utero Indonesia juga, ini hasil temuan saya dengan voice over yang sudah kami publish di sana. Nah, setelah lambang kita perbaiki, setelah logo akronim kita bikin, dan ada satu hal lagi yang rasanya ini butuh dorongan gitu ya. Apakah ya saya menyebutnya ini adalah tagline, apakah ini sebuah movement ataukah gerakan gitu ya. Saya pikir ini adalah sebuah logo yang harusnya kami coba sampaikan bahwa ini kita bikin deh satu logo gagasan gitu. Logo gagasan itu di mana ini apakah berhubungan dengan lambang tadi dan logo? Ya, ini harapannya adalah pendamping yang nanti bisa suatu saat bisa dirubah ketika gagasan ini sudah tercapai tujuannya atau tetap harus dikuatkan goalnya gitu. Nah, konsep logo gagasan ini kami temukan dan akhirnya kita sepakati bahwa kampus kita itu adalah kampus inovasi. Ya. Dan kampus inovasi ini menjadi upgrading dari yang kemarin adalah Go, Research and Entrepreneurship, kemudian naik ke Research and Entrepreneurship, dan sekarang level up-nya sudah menjadi inovasi. Tujuannya adalah kawan-kawan ketika berkuliah di sini itu menjadi seorang inovator, menjadi sebuah penemu, menjadi sebuah pemecah solusi dan memecah masalah untuk menghasilkan sebuah solusi. Nah, indikator ini kami temukan adalah, ini kan banyak banget nih mahasiswa-mahasiswi dan dosen itu kan ibaratnya adalah kami sebut sebagai puzzle gitu loh. Banyak yang harus dirangkai dijadikan satu yang akhirnya menjadi sebuah ekosistem di Universitas Widyagama. Dan di sana juga banyak sekali beragam suku, agama, itu saya merasakan sendiri bahwa di situ benar-benar keberagamannya dapat gitu. Nah, ketika kita ngomong inovasi gitu, dibaratkan bentuk lingkaran yang ada pada lambang Universitas Widyagama dan pada logo
logo akronim itu, kami tetap ya harusnya kita coba mengeluarkan bentuk lingkaran keluar dari sebuah batasan atau yang biasa disebut sebagai out of the box gitu ya, yang bermakna sebuah inovasi atau ide liar merupakan hal yang sangat berharga. Nah, ini target dari sebuah inovasi. Ketika inovasi sudah kami temukan sebagai indikator untuk kita bikin sebuah logo gagasan, itu ada satu lagi yang kami coba memasukkan sebuah uniknya ya. Kalau tadi bisa dikatakan inovasi adalah value-nya, ini adalah sebuah hal yang kami tujukan dari kita ya, apa ya caranya untuk bikin uniknya gitu ya. Bahwa kita punya arti tidak hanya sekedar membuat desain, tapi kita mempunyai story yang panjang dalam membuat sebuah logo gagasannya. Nah, setiap karakter memiliki makna sendiri yang melambangkan keunikan setiap elemen yang ada di Universitas Widyagama. Jadi warnanya itu macam-macam di sini di kampus. Akhirnya menemukan font untuk logo type ya, istilah bisa dikatakan ini logo type. Jadi saya sebut ini adalah kampus inovasi, dan kampus inovasi hurufnya K, A, M, P dan segala macam itu punya pemaknaan masing-masing. Jadi kalau K itu langkah ya, titik awal memulai sebuah perjalanan. A itu bertumbuh gitu ya, keilmuan bertumbuh sesuai lingkungannya gitu ya. Jadi kayak tangga gitu bertumbuh. Kemudian M itu kalau di gambar kami temukan adalah ini gedung gitu. Kemudian P itu bendera, harapannya adalah simbol kedaulatan. Kemudian U kampus, U ya itu wadah gitu. WG sebagai wadah para inovator. Kemudian S gitu ya, S ini kita coba masukkan sebagai kata kunci labirin ya. Jadi perjuangan untuk menyelesaikan masalah melalui inovasi. Jadi kita harus selesaikan masalah. Labirin itu kan semacam game ya untuk menyelesaikan masalah dan kita menemukan sebuah tujuan. Itu kita masukkan labirin. Kemudian I ibarat adalah tangguh, individu yang tangguh dan mampu beradaptasi. N-nya itu lebih ke industri. Ini saya lihatnya adalah industri mulai dari era industri 1.0, industri 1.0, 2.0 sampai hari ini. Ibarat ini N-nya itu saya bikin semacam cerobong asap ya, industri ya. Itu kalau bisa dilihat nanti saya shortkan juga di sini bahwa N ini adalah semacam cerobong asap. Jadi ini sebenarnya relate juga dengan kalender yang saya bikin, kelihatan apa enggak ya. Itu kalender yang saya bikin atau saya insertkan aja nanti, kalender itu juga keren. Hanya satu-satunya kalender kampus yang bisa berbicara. Itu adalah kampus Widyagama. Itu yang tahun 2021. Ya, 2021. Itu bisa berbicara. Jadi di scan itu bisa mengeluarkan sebuah narasi dan cerita. Itu keren. Nah, itu yang bikin juga Utiro. Kemudian O, inovasi O. O itu ibarat pintu di sini. UIG sebagai pintu kesuksesan para inovator. Kemudian V, ya, V-nya ini kami mencoba membuat sebuah pengertian yaitu kail, sarana menuju kesejahteraan. Nah, kembali lagi A itu kita juga tetap harus menyesuaikan dengan apa yang ada di huruf A yang tadi, tapi warnanya udah beda. Tangga, meraih tingkatan lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. S itu tentang keseimbangan, sosok yang seimbang lahir dan batin. Ya, tadi istilahnya imbang ya, kalau bisa dikatakan itu yin yang. Kemudian ambisi, harapannya adalah ambisi ya. I itu ambisi, perwujudan ambisi menuju realisasi. Jadi percuma sebuah ide tanpa realisasi gitu. Kira-kira begitu. Dan alhamdulillah hasilnya temuannya seperti ini, dan kami kompilasi menjadi sebuah warna yang berwarna, colorful, dengan ada informasi secara online, yaitu kita punya website widyagama.ac.id. Nah sama, ini juga kami berikan aturan kalau backgroundnya warna hitam, warna putih, dan segala macam, aturan-aturan RGB-nya, CMYK-nya, heksanya seperti apa, itu sudah kami bikinkan aturan-aturannya. Nah, terus kemudian bagaimana mengkombinasikan antara lambang, logogram, dan kampus inovasi, itu juga sudah kami bikinkan. Nah, kemudian ada satu hal yang cukup menarik yang mencoba kami masukkan dalam sebuah jembatannya adalah membuat pattern. Pattern ini yang nantinya akan menjadi bagian ketika kampus Widyagama melakukan kegiatan media sosial ataupun kegiatan komunikasi publik melalui offline, supaya ini menjadi satu bagian yang tidak terlepas. Nah, ini matahari dan dengan dentuman cahayanya berefek pada itu, dan kami tentukan patternnya seperti ini. Nah, typeface-nya, logonya kami gunakan ini Causten sama Config Confidence. Kemudian image style-nya sudah kami tentukan seperti ini. Semoga nanti teman-teman yang di sana bisa merealisasikan sesuai dengan apa yang ada di guidance ini. Dan ini satu lagi, alma mater
ini waktu dulu saya demonstrasi, alma mater yang saya pakai itu warnanya biru. Ketika saya demo itu dikira kampus lain karena warnanya menyerupai. Nah, di sini kami memberikan insight bahwa alma mater di kampus Widyagama itu goalnya adalah warna hitam. Karena belum ada di Indonesia yang warnanya hitam. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong statuta adalah warna hitam menjadi komponen Widyagama. Nah, kemudian alma maternya bukan alma mater bentuk jas. Kalau saya temukan gini, kalau jas itu hasil dari sejarah panjang kita dijajah oleh Belanda. Makanya jas itu